ada 3 jenis olahraga yang keringetnya paling banyak dan mengeluarkan kalori terbanyak. Untuk yang sekarang lagi hits ya, tanda kutip ya. Yang pertama itu adalah kita udah lama olahraga terus kita duduk diem, pasti kan dia menguap ya. Itu sebenarnya bakteri yang ada di permukaan kulit, terutama untuk baju-baju yang sifat bahannya polyester, kemudian nilon, itu bisa nempel. Tempat gymnya dingin banget. Ya, Jadi betul, keringetan betul, betul. terus hilang keringetnya. Iya kan? bener. Nah, anak-anak juga kayak gitu tuh. Bener. Itu Ngerasanya aman ya kak? harus mandi gak sih? Aduh, punya anak-anak yang aktif tuh seru banget. Paginya itu minta brunch di luar, siangnya itu lari-larian di taman, terus sorenya udah minta main sepeda. Pokoknya aktifnya minta ampun. Tapi aku seneng sih walaupun makin aktif makin gampang keringetan. Dan kadang sih akhirnya jadi muncul bau badan. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah aku punya pilihan yang tepat nih. Aku pilih Biore Guard Deo Protect. Ini bagus banget buat keluarga. Sabun antibakterial yang oke banget. Karena apa? Alhamdulillah ini halal. Ini mengandung tawas dan teknologi anti bau, which is oke banget kan. Dan jadi kita itu bukan hanya pakai sabun supaya bersih, pastinya dibikin kita bersih, tapi juga wangi dan nggak bikin was-was bau badan. Nah ini tuh ada 2 varian, ada tawas Delima Persia dan tawas minyak zaitun. Sebenarnya dua-duanya tuh enak banget, tapi favorit aku tawas Delima Persia. Ini tuh lembut banget di kulit dan aman dipakai setiap hari, jadi bisa menjaga kulit tetap sehat. Plus aku happy banget karena ini aman banget buat dipakai sama anak-anak. Jadi insya Allah ya ini ikhtiar kita biar anak-anak itu tetap aktif dan pede mau pergi kemanapun. Jadi pergi kemanapun gak bau badan, tetap aktivitas. Yuk kita pakai Biore Guard Deo Protect by Kuman by Bau Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Shiren di Penjaga Keluarga Podcast ya. Tetap dong, aku gak bakal sendirian. Alhamdulillah aku ditemenin sama 2 narasumber aku yang Masya Allah tabarakallah. Ini udah episode ketiga ya bareng ya. Ada Dr. Kevin, ada juga Mama Wik. Halo. Thank you banget for coming. Nah hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang relatable banget nih. Apalagi ya sebagai ibu-ibu ya. Kita tuh pengen anak kita tuh aktif, tapi pengen juga anak kita kan aktifnya tuh sehat gitu ya. Nah sebagai ibu, keluarga itu juga harus, orang tua itu harus jadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Jadi jangan cuman ngomong doang, tapi kita harus walk the talk gitu ya. Jadi jadi icon yang baik untuk anak-anak kita. Nah kalau Mama itu kan, beliau itu kan influencer, entrepreneur, terus juga ibu dari kerucil yang cantik-cantik dan lagi menggembaskan dan aktifnya minta ampun. Betul. Ya. Dan juga seneng banget di sini ada narasumber Dr. Kevin. Thank you banget karena concern banget sama kesehatan keluarga. Yeah. Which is enak banget nih kita bisa tahu gaya hidup sehat, tapi pengen juga tahu gimana sih menjaga kebersihan keluarga. Betul. Nah, oke. Pertama nih ya, aku pengen tahu karena anak-anak aku tuh udah beranjak besar nih ya. Sebelumnya kok gue ini banget ya, host banget gitu. Pengen nanya sehat kan? Sehat dong. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terakhir kan ketemu sebelum lebaran ya. Bener. Sekarang aman. Aman. Cuma suaranya aja paling. Agak Gak abis apa-apa, ya. kamu lebih dari Shiren dan dari Shiren. Iya betul ya. Gak apa-apa, kita tuh mengikuti Kak Reza Artamevia, tapi versi kita false-nya ya. Benar kak, Beliau versi nggak bisa nyanyi ya. Beliau kan bagus ya suaranya ya. Nah, alhamdulillah baik. Anak-anak gimana? Alhamdulillah baik juga, makin aktif juga. Ya kan cewek-cewek nih ya. Iya. Lebih swing daripada laki apa enggak sih? Mungkin nggak seswing itu, tapi kegiatannya banyak kan. Bener-bener. Padat ya. Iya bener. Dok, aku mau tanya langsung ke dokter ya. Ya boleh banget. Ini kan maksudnya aku, Wi juga anaknya tuh alhamdulillah aktif. Which is bagus ya dok ya, Bagus, jangan dilarang kan betul. ya. Tapi apa sih tantangan yang paling orang tua itu ngadepin anak-anak itu yang aktif, tapi sisi kesehatannya tuh gimana sih? Takutnya kan kayak jorok atau kayak gak jaga kebersihan atau gimana? Iya bener banget, pasti ketika umur-umur anak aktif di atas 5, 7, bahkan sampai 10 tahun itu kan lagi padat banget ya. Betul. Aktivitasnya. Entah itu aktivitas outdoor, belum lagi les,
begitu dia pulang baunya kan mungkin kita tahu sendiri ya. Kalau di rumah apalagi para moms nih yang mungkin kontak pertama ketika pas mereka pulang. Nah ketika mereka aktivitas di luar itu udah pasti aktivitas padat. Pertama ada 2 faktor nih. Faktor yang pertama ketika mereka keluar itu udah kena debu, panas, belum lagi kotoran di luar. Plus ditambah ketika ini juga fun fact, ketika mereka masuk di usia 7 tahun ke atas, itu mulai terjadi perubahan jenis kelenjar keringat. Jadi tadinya kelenjar keringat mereka tidak terlalu bau, sekarang berubah nih. Jadi mereka kadar minyaknya lebih banyak. Nah ketika kadar minyak itu ketemu bakteri, boom, jadi deh bau-bau matahari tanda kutip itu gitu. Jadi challenges-nya memang mereka lagi aktif banget ya. Betul, gitu sih. betul. Nah tapi kalau dari Mama Wik, dari kamu tuh anak-anak maksudnya seaktif apa sih? Ada kegiatan lain atau cuman sekolah only gitu? Kalau anak-anak selain sekolah ada banyak banget kegiatannya. Les ya. Les, terus anak aku yang gede itu sukanya gimnastik. Mantap. Oke. Iya, terus habis Sangat itu aktif berarti ya. betul. Terus nanti nih habis kelar kita podcast, aku harus nganterin mereka tenis. Jadi Freya dan Ila itu juga aku aktifin untuk kegiatan olahraga. Iya. Karena kan olahraga itu emang kayak suatu kegiatan yang bisa bikin semua usia ini aktif, terus juga bagus untuk kesehatan juga, dan bikin happy juga Kak, karena berkegiatan dan bergerak. Nggak cuma anak-anak aku doang loh, semua keponakan aku kan lagi beranjak dewasa semua nih, remaja semua nih, dan ada nih yang lagi ikut basket, soccer, terus gimnastik juga. Jadi kalau pas lagi kelar olahraga ngumpul itu satu ruangan tuh wah mantep Kak, kayak wah nih alami nih bos gitu kan. Jadi biasanya ya karena keaktifan itu selain mereka aktif kan juga kita ikut aktif untuk nganterin mereka juga Kak. Biasanya kan kalau nganterin itu kan kita pagi-pagi banget. Terus belum lagi ngapa-ngapain ini rasanya nggak sempet mandi pasti kan. Pengen langsung cus. Jadi ya lumayan sih agak-agak bau keringet atau bau-bau yang habis bangun tidur gitu ya, asem gitu. Iya. Nah Dok, tadi kan Dok juga udah mention masalah kelenjar keringat dan yang lainnya kan. Yes, aku ngerasain, kita ngerasain anak-anak kita tuh kayaknya ekstra gitu loh keringatnya. Rasanya setiap mereka berkegiatan mandi itu baiknya gimana sih? Maksudnya anak tuh kalau kebanyakan keringat itu sehat atau emang sebaliknya gitu? Ya pertama kita bersyukur anak-anak kita aktif ya. Tentunya ketika mereka activity entah itu olahraga atau mereka les misalnya. Tentunya ketika mereka aktif kita senang karena itu membantu mood mereka juga. Tapi justru kadang-kadang anak-anak ini kelupaan entah mandinya cuma sekali sehari atau justru setelah aktivitas lupa mandi gitu kan. Atau mungkin Kak Dwi dan Kak Sharon anak-anaknya kadang udah pulang sekolah mungkin agak males tanda kutip nih ya, disuruh mandi itu biasanya pengen rebahan dulu dan malah akhir-akhirnya si jenis bakteri yang ada di permukaan kulit itu jadi bertambah ketika mereka tidak mandi. Nah yang pertama ketika anak itu beraktivitas produksi kelenjar mereka kan cenderung meningkat nih. Nah dan ketika produksi kelenjar keringat mereka meningkat, itu akan bikin bakteri yang di permukaan kulit jadi lebih aktif. Nah jadilah ketika bakteri ketemu si keringat itu yang biasanya bikin bau. Nah justru solusi yang harus kita tawarkan nih atau kita ajak anak-anak kita adalah setelah mereka aktivitas dan ketika pagi hari justru kita tetap harus rutin mandi. Karena kebersihan itu adalah kunci agar bakteri itu tidak bertumbuh berlebihan di kulit. Gitu, dan harapannya rutin mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari akan memaksimalkan kebersihan dan mencegah yang namanya bau badan. Karena nanti kalau ditegur temennya nggak enak ya, gitu. Kadang-kadang justru si anak-anak ini kan di usia 7-10 tahun belum aware sama bau badan mereka sendiri. Bener-bener nggak notice kadang-kadang ya. Bener, justru kita sebagai orang tuanya yang mungkin kita ajak yuk kita bebersih dulu mungkin sebelum masuk rumah dan lain sebagainya agar tadi tidak ditegur oleh teman-temannya. Seperti itu sih. Oke. Jadi memang sebenarnya tuh nggak apa-apa ya berkeringat ya, cuma memang harus diajarin supaya ya udah yuk jaga kebersihannya. Jangan sampai jadi bau badan karena bakteri tersebut. Akhirnya dia harus mandi gitu ya. Nah tapi
ada nggak sih waktu-waktu tertentu based on penelitian gitu ya? Kalau kita kan ya kapanpun dia agak bau suruh mandi gitu ya. Tapi betul. yang bener tuh sebenarnya paling ideal nyuruh anak-anak mandi tuh kapan sih, Dok? Sebenarnya paling ideal seperti dulu orang tua kita ajarkan itu sudah tepat ya, yaitu pagi dan juga sore hari. Pagi itu tujuannya karena tadi Kak Dwi juga sempat mention kalau kita tidur bau pagi hari itu tetap agak asem gitu ya, tanda kutip ya. Karena ketika kita tidur ternyata bakteri itu juga aktif. Nah, Nggak tidur dia, Dok. Bener, dia nggak ikutan tidur. Dia nggak bobo ya. Bener, jadi ketika Nyebelin ya. kita bangun let's say buru-buru, lupa mandi, itu dia ikut berkembang dia. Makin banyak jumlahnya. Nah, harapannya ketika kita bangun agar lebih fresh menghadapi hari, mau itu anak-anak dan para moms juga nih, kadang-kadang suka kelupaan ya. Gitu, itu penting banget untuk mandi di pagi dan sore hari setelah aktivitas. Jadi itu waktu terbaiknya. Oke. Tapi Dok nih, ini maaf ya, ini random. Iya. Kalau mau olahraga, Ya, harus mandi dulu. idealnya sih mungkin pagi cukup ya. Kalau misalnya dia mau olahraga bisa sekalian. Yang penting setelah aktivitas atau olahraga itu kuncinya. Ya, tetap 2 kali sehari. Betul gitu kan. Karena kan sekali. sekalian ya. Sekalian, Ya. nanggung ya. Banget nih, Dok Iya, ya. betul banget. Iya, oke. Nah, kamu tuh kan anak-anak tuh kan perempuan. Biasanya kan lebih insecure gitu ya. Bener. Pernah gak sih kayak komplain, "Mami, aku bau nih. Aku bau keringet nih. Aku nggak pede nih gara-gara baru keringet." Soalnya kayak kalau laki lebih nggak peduli ya. Nggak. Iya. Nggak, kamu bau apa enggak sih, dia juga nggak notice kayaknya. Benar. Tapi umur anak aku belum di momen notice sih, Kak. Jadi mereka tuh belum tahu, makanya aku sebagai orang tua yang ngingetin mereka. Jadi kalau misalnya sebelum berkegiatan ada baiknya kita mandi dulu, supaya kan kalau aku selalu ajarin sih ke anak-anak kalau misalnya saat kita wangi, seger, jadi teman-teman itu lebih nyaman sama kita. Bayangin Freya kalau misalnya deket sama mamanya lagi keringetan terus Freya nempel. Freya nyaman nggak? Ntar kan mereka akan berpikir kan, oh iya, jadi makanya sebelum berkegiatan ada baiknya kita mandi dulu supaya kayak lebih fresh, lebih seger kan. Jadi sebelum dia mulai gimnastik, kalau misalnya mereka mandi dulu kan jadi lebih seger. Jadi jungkir balik itu bisa unlimited kan. Iya bener. Jadi memang tergantung komunikasi sama anak ya. Karena kan anak tuh walaupun kadang-kadang gue emosi, nah bau, nah mandi gitu kan. Ya pastilah Kak, nggak mungkin setiap saat ya Kak. Enggak setiap saat kayak sayang. Bener. Lama-lama 3 step ke atas gitu ya, Dok ya. Soalnya kan takutnya dia yang kayak akhirnya insecure. Betul. Takut temennya kayak Dem kan anak aku udah 10 tahun ya. Iya. Jadi kayak temen perempuannya sudah mulai aware, bahasanya berisik bawel gitu kan, kayak bau banget sih kan, takutnya bete nantinya. Betul. Udah mulai frontal gitu anak-anak Bener. remaja itu. Oke Dok, ini lanjut ya. Dokter kan tadi udah mention keringetan itu kan normal sebenarnya kan, which is anak-anak tuh aktif bagus gitu ya. Benar. Jangan sampai orang tuanya malah menghalangi aktivitas anak-anak karena takut keringetan. Bener banget. Nah tapi nih Dok ya, biasanya nih, ini mungkin gue doang sih ya. Kayak ngerasanya itu tuh kita kalau misalnya aktivitasnya di indoor, di mall, terus pokoknya atau tempat gymnya dingin banget. Ya, jadi betul, keringetan betul. terus hilang keringetnya Iya kan. bener. Nah anak-anak juga kayak gitu tuh. Bener. Itu Ngerasanya aman ya Kak? harus mandi gak sih? Banget ya say. Soalnya kan gym itu kan dingin banget kan. Iya, Kayak bener, baru bener, capek bener, keringetan, bener. Udah duduk nguap ngobrol. lagi ya. Kok udah Iya, gak bau iya. lagi nih gitu. Benar. Ini juga buat para moms dan juga anak-anak, jawabannya tetap harus mandi. Kenapa? Karena ketika dia indoor itu tetap bakteri itu bisa berkembang. Cuman kecepatan dia berkembang berbeda sama di outdoor. Mungkin sedikit lebih lambat tapi bukan berarti dia tidak ada. Oke. Nah, kalau kita biarkan justru ketika nanti istirahat, pulang, dianggapnya masih bersih. Nah, itu yang justru bikin berkepanjangan si bau badannya itu. Karena kadang-kadang bukan cuma nempel ke kulit tapi bisa tergantung juga oleh baju yang kita pakai. Ya. Nah, jadi salah satu tipsnya biar teman-teman dan juga anak-anak ini tetap terjaga kebersihannya dan juga bau badannya kita cegah gitu. Yang pertama tetap rutin mandi. Kemudian mandi bukan cuma biar udah gitu ya. Tapi kita harus pilih juga jenis sabun yang mengandung antibakteri alami. Nah itu tuh, jadi nggak boleh bilas doang gitu ya. Iya, betul banget. Karena tidak semua antibakteri itu sama.
Jadi ada beberapa jenis antibakteri alami, contohnya kayak kandungan tawas, itu juga menurut penelitian bagus untuk antiperspiran, dia mengurangi produksi kelenjar keringat. Terus dia juga antibakteri untuk mengurangi si lapisan yang ada di kulit kita, terutama bakteri tadi. Dan yang paling penting nih, jangan males ganti baju setelah aktivitas atau olahraga, maupun indoor ataupun outdoor, karena jenis bakteri yang bisa nempel ke baju itu dia bisa tahan lama kalau nggak diganti. Gitu. Jadi baiknya kita cegah jangan sampai timbul bau badan dengan menjaga kebersihan lewat tips-tips ini sih. Iya. Jadi bukan berarti nggak keringetannya nggak kelihatan lagi, udah Benar bersih banget. gitu ya, aman dari bakteri. Menarik ya, menarik karena ngaca nih kayak suka ngerasa aman, pulang dari gym nyebelin banget ya kan. Nah, tapi kalau misalkan tadi kita udah dapet tips nih ya, cuma kan mengaplikasikan yang anak kecil agak benar. PR gitu ya. Nah, kalau keponakan kan anak kamu cewek nih, Iya. ponakan-ponakan banyak laki kan, Iya. itu gimana treatmentnya? Jadi Kan aku lebih tuh hot tuh pergerakannya ya. Anak laki soalnya. Iya, dan gak cuma anak laki doang yang aktif, anak keponakan aku yang udah mulai beranjak remaja pun dia aktif juga, dan keponakan aku yang umur 13 tahun itu udah masuk di masa-masa centil. Jadi tahu kapan dia ngerasa kayak enggak, aku nggak mau ikut, rambut aku lagi lepek, rambut aku ngembang, enggak, badan aku lagi bau, aku nggak mau ikut. Kayak ini kan kita udah janjian nih dari seminggu lalu nih bro gitu kan. Jadi emang udah masuk ke masa-masa itu. Makanya aku sebagai onti yang juga menginfluence mereka semua dalam hal ini. Karena kan mereka tuh selalu menganggap aku adalah onti-onti gaul zaman now ya. Jadi bisa diajak ngobrol lah ya. Iya, gak cuma sekedar emak-emak gitu. Aku yang akan menyuruh mereka kayak nggak bisa harus pakai, harus mandi, harus ini gitu kan. Aku tuh semenjak pakai di rumah Bioregard Deo Protect itu, kan alhamdulillahnya itu nggak cuma dipakai dewasa ya kak. Anak-anak, keluarga, mbak aku semua aku suruh pakai. Jadi tuh jadi lebih aman, nggak akan bau semerbak lagi. Nah jadinya aku tuh selalu bilang ke keluarga, coba deh pakai ini deh. Soalnya anak lo tuh udah mulai agak mantep ya wanginya teh gitu. Anak lo tuh udah mulai kayak udah nggak pede ya kalau bau kak gitu. Jadi aku kasih ke kakak aku dan ke teteh aku supaya anak-anaknya juga sehabis mandi pakai sabun Bioregard Deo Protect ini, karena jadi bisa membasmi si bakteri-bakteri yang ada di kulit. Soalnya namanya anak remaja, mereka tuh ngerasanya ya dok, mandi pakai air udah kelar nih. Dikiranya bakteri bye-bye, dia udah hilang, padahal belum. That's why aku selalu kasih mereka tuh kayak nggak boleh harus pakai sabun. Kita aja kalau cuci tangan juga kan harus pakai sabun biar bakterinya hilang, bakteri dan kuman. Apalagi badan yang beneran ini seluruh tubuh gitu. Kalian mau pakai parfum sebanyak apapun, kalau misalnya badannya enggak bersihin pakai sabun, itu kan sebagai pilarnya gitu ya awalnya gitu. Kalau enggak mandi pakai sabun antibakteri, nanti bakterinya malah numpuk gitu. Jadi ya alhamdulillah banget mereka nurut dan ngerasanya jadi kayak lebih nyaman dan seger. Insyaallah ya. Tapi maksudnya dok, seberapa penting sih pemilihan sabun antibakterial ya untuk kita pakai deh dewasa, anak-anak semuanya, karena kan pilihan sabun di luar sana banyak banget. Untuk aktivitas tinggi, mungkin dokter bisa jelasin supaya yang nonton tuh kayak oh iya paham, karena kan kita kan less information ya soal itu. Iya, betul banget. Jadi buat para moms dan juga teman-teman yang punya anak yang super aktif, yang lagi satset ya gitu ya, mereka memang harus dibekali dengan kandungan antibakteri yang sifatnya alami. Kenapa alami? Karena kalau terlalu banyak kandungan kimia itu kadang bisa bikin luka atau iritasi. Karena pada kulit anak-anak skin barrier mereka belum seperti orang dewasa. Jadi belum sematang dan belum seprotektif itu. Kalau kita kasih bahan kimia yang terlalu kuat, terlalu sering dalam jangka panjang, bisa bikin luka. Makanya tadi salah satu antiperspiran ataupun sabun antibakteri yang alami yang cocok adalah seperti kandungan tawas, minyak zaitun. Karena itu membantu bukan hanya mengurangi bakteri, tapi juga melembabkan di sekitar kulit. Jadi anak-anak tetap terjaga, para moms juga bisa pakai, keluarga aman dan nyaman. Seperti itu sih. Insyaallah ya, berarti memang sepenting itu ya dalam pemilihan sabun. Banget. Dan jangan pakai air doang. Betul sekali. Karena maaf ya, aku pernah ngeliat waktu itu ada tren kan, untuk mandi pakai air aja cukup. Jangan. Dan itu agak lumayan terpengaruh sih waktu itu kayak
sih gitu kan. Cuma Benar, tetap benar, kalau benar. aku waktu itu mikirnya kan kurang wangi gitu. Iya. Ternyata kan ada penelitian lebih lanjut emang kita butuh Ya. antibakterial gitu ya Yes, supaya nggak betul, menyebabkan betul, betul. bau gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kamu nih, gimana caranya supaya kamu wanti anak-anak sebelum berangkat sekolah? Menurut aku, Iya. pulang sekolah lebih gampang daripada bangun tidur. Pergi. Benar Iya. banget. Tapi alhamdulillah Jarak waktu ya, sis. iya Kak, tapi alhamdulillah semenjak anak-anak dikasih tahu itu sebelum berangkat emang udah mandi dan mungkin masanya nih anak aku yang umur 6 tahun ini udah nggak pakai protes. Tapi yang umur 3 tahun ini Kak, ini memang masih fasenya dan masa-masanya kita harus lebih effort. Jadi banyak ritualnya sebelum mandi tuh banyak banget kan. Ya. Belum lagi kita harus ngomongnya tuh panjang kali lebarnya mungkin bisa jadi buku Kak. Jadi butuh waktu. Jadi biasanya kalau anak yang pertama butuh waktunya cuma 10-15 menit, tapi kalau yang kecil Ekstra kita harus sabar ya. prepare setengah jam Iya, sebelumnya. iya. Nah, aku tuh ngerti banget kan kalau mandi pagi itu sulit banget kan Kak. Nggak cuma untuk anak-anak deh, kita aja yang orang dewasa ya. Dengan Kadang fenomena mager ya. sekarang ini Benar. yang selalu ngajak olahraga gas. Iya. Pagi-pagi gas. Iya. Jadi kadang kita beresin anak langsung buru-buru ke tempat olahraga, abis itu pagi-pagi langsung lanjut brunch. Nah lo nggak sempet kan tuh mandi-mandi ya. Makanya kalau diusahakan mandi sebelum berangkat, seenggaknya kalau kita agak tepar, setidaknya udah Dari pagi dulu. bakteri paginya udah berkurang dulu nih dari bangun tidur. Tidak didabelin ya sampai sini. Iya dok ya. Kan dokter bilang kan pagi-pagi bakterinya lumayan agak asyem ya. Tapi itu sering terjadi sih. Benar, Kita benar, brunch, tapi belum ada yang mandi. Itu aromanya ikutan nongkrong ya sih. Mohon maaf lahir batin ya kan. Tapi dok gimana sih maksudnya? Tadi kan dokter udah jelasin tuh kalau misalnya pagi kita harus mandi. Iya. Mungkin kalau misalnya olahraga itu bisa dibarengin setelah olahraga. Betul. Dan kita juga udah dikasih tahu pentingnya pakai antibakteri. Ya. Karena misalnya ini jujur yang aku dari kemarin baru tahu tuh ternyata nggak semua orang itu kan aku kira nih dulu dengan segala kebodohan ilmu aku kira orang itu memang ya udah mungkin dia Baunya begitu baunya ya. begitu gitu kan. Dari Tapi sananya ternyata begitu kan gitu ternyata ya. enggak kan, ternyata bakterinya berlebihan tidak kena antibakterial yang tepat akhirnya jadi bau gitu Yes, kan. Padahal betul banget. semuanya 10 orang yang keringetan, yang bau cuma satu misalnya gitu kan. Benar, Nah, benar. itu boleh nggak sih dokter kasih tahu kenapa ada kita harus menggunakan kandungan-kandungan yang alami nih yang kita pilih kan tadi ada tawas, Iya. ada segala macam. Apakah sepengaruh itu gitu loh untuk menghilangkan bakteri di aktivitas kita sehari-hari di badan? Betul, terutama buat tadi mungkin yang kadang-kadang olahraga pagi ya Iya. atau aktivitas pagi kan nanggung ya, mau mandi tanggung. Itu masih gak apa-apa, tapi setelahnya jangan lupa kita tetap jaga kebersihan. Oke. Nah, ketika kita mandi pentingnya menggunakan kandungan antibakteri yang alami karena tiap orang tadi beda-beda jenis bakteri dan juga kadar let's say air ataupun kadar jenis kulitnya juga beda-beda. Ada orang yang cenderung kulitnya kering, ada yang mudah iritasi. Kalau kita tidak pakai kandungan antibakteri yang alami, maka dia akan lebih gampang iritasi dan luka. Nah, yang pertama kandungan tawas, tadi dia kerjanya untuk mengurangi produksi kelenjar keringat dan dia mengurangi bakteri yang ada di permukaan kulit. Tapi dari data terbaru jika dikombinasikan dengan minyak zaitun atau seperti buah delima itu kerjanya jadi lebih triple action. Jadi dia lebih komplit untuk bukan hanya mengurangi bakteri tapi melindungi dan melembabkan juga kulit di area lipatan terutama untuk anak-anak. Gitu sih. Jadi penting banget untuk memilih kandungan sabun antibakteri yang memang alami dan berfungsi dengan baik. Seperti itu. Oke. Menarik ya. Dok, tapi balik lagi nih, kan kita habitnya biasanya kalau habis lari atau enggak lari sih. Sekarang lagi zamannya pedal ya sis ya. Lari sih Di aku mana-mana lari. ya. Kamu lari ya? Lari dari kenyataan ya. Mager banget lari itu. Misal kayak apapun itulah, nge-gym, pedal, sekarang lagi nge-hits, lari. Itu tuh kan biasanya kita duduk dulu, Iya. makan, Bener. entah jam berapa tuh mandinya gitu ya. Aromanya kan akhirnya jadi nano-nano ya gitu kan. Iya, betul. Maksudnya boleh gak sih? Maksudnya ada maksimalnya gak sih kayak berapa jam baru mandi? Karena kan kayak capek ya dok ya, Iya, mager benar, banget untuk langsung set gitu mandi. Kecuali ada kerja gitu ya. Iya. Nah, ini
salah satu pengalaman menarik juga dan memang kejadian juga bahwa ini informasi juga buat teman-teman, ada 3 jenis olahraga yang keringatnya paling banyak dan mengeluarkan kalori terbanyak. Untuk yang sekarang lagi hits ya, tanda kutip ya. Yang pertama itu adalah tenis. Jadi tenis itu salah satu olahraga aerobik yang paling banyak membakar kalori dan mengeluarkan keringat. Yang kedua lari, entah itu untuk latihan atau misalnya ikut maraton, itu juga cukup aktif karena produksi kelenjar keringatnya tinggi sekali. Dan yang ketiga adalah paddle yang lagi hits banget ya. Ketika kita gerak itu kan bolanya cepet ya. Iya. Sat-set banget, tapi itu juga ternyata lumayan mengeluarkan produksi kelenjar keringat. Dan yang terakhir baru low impact olahraga. Iya. Jadi contohnya kayak pilates Betul. ataupun yoga. Walaupun mereka kesannya slow, kalem, tapi ternyata tetap berkeringat juga gitu. Nah, gabungan dari olahraga ini tetap harus kita tangani dengan kandungan sabun yang baik salah satunya. Jangan lupa juga ketika teman-teman olahraga, kalau mau ngumpul tetap bawa spare baju ganti Iya. minimal gitu ya sebagai pertolongan pertama. Bisa utamakan yang jenisnya katun agar lebih breathable dan tentunya tidak menyerap bau atau bakteri. Tapi tetap kuncinya adalah jaga kebersihan, salah satunya dengan sabun antibakteri yang alami tadi. Berarti kalau misalnya ngumpul-ngumpul itu ya habis kita latihan, olahraga dan yang lainnya, kayaknya memang gue harus bawa sabun sendiri ya. Karena kan kita Iya nggak tahu sih. ya sabun di sana pakai apa. Bener banget. Karena kan kita ngelihatnya tuh pukul rata sabun udah pasti ngangkat bakteri, padahal Ya. nggak semua sabun Nggak itu semua sama. punya kandungan antibakterial yang bagus Yes, gitu ya. betul banget. Oke, itu menarik banget. Jadi teman-teman saya yang suka nongkrong sama saya, insya Allah besok nggak ada bau dari saya. Karena saya mandi dulu kayaknya. Peres, padahal besok makan dulu. Iya. baru mandi. Oke, nah ada nggak sih dok? Maksudnya yang lainnya nih kan kita ngebahas kadang-kadang kita tuh lupa ya. Iya. Untuk sebenarnya tadi dokter mention sih kayak yoga dan yang lainnya, aku ngerasa itu kayak nggak keringetan karena dingin. Bener, Karena kan bener. indoor pilates Iya, segala iya. kayak mau mandi tuh mager banget gitu jadinya. Tapi ada nggak sih pengalaman akhirnya ketemu dan kamu ngerasa risih? Oh ternyata emang ada yang berbau nih gitu. Ada. Enggak, jadi kan kalau misalnya aku tuh kan kalau misalnya lari, pedal segala macam itu kan selalu bareng-bareng rame-rame Olahragawati banget. sama teman-teman. Insya Allah. Karena mulai aware ya Kak, kalau ternyata olahraga itu selain bikin mood happy, kita ya juga jadi lebih sehat untuk anak-anak gitu loh. Jadi pas kalau misalnya lari itu kan harus pagi-pagi banget. Iya. Karena kan car free day. Oh, iya, Kita bener. ketemuan itu jam 5. Oh. Harus jam 5. Jadi kan nggak mungkin dong sempat mandi dulu. Iya, benar. Jam 5 ketemu, lari, terus lari itu paling setengah jam sampai 1 jam tergantung pace atau jarak tempuhnya berapa gitu kan. Biasanya aku sih sekitar 1 jam gitu kalau misalnya di atas 7 kilo. Nah terus pas lari, kelarnya itu kan pasti nungguin temen bareng-bareng. Pasti makan bareng dong. Nah, di situ Gak lah ya mungkin kayak biasanya langsung pulang kayak capek banget ya. Soalnya lari itu menurut aku olahraga tercepat gitu loh Kak. Karena kalau 5 kilo itu tuh cuma setengah jam sampai 40 menit. Tapi capek banget. Iya, kan nggak enak kalau langsung pulang kayak aduh cepet banget. Terus itulah momen dimana kita ketemu teman-teman kan dok. Jadi disitulah momen kita akhirnya cari sarapan. Cari sarapannya sih cepet. Ngobrolnya ini yang lama. Dan gak mungkin mandi di sana kan. Dari keringatnya basah kayak habis mandi jadi Sampai kering menguap banget. ya. Nah jadi kan kadang-kadang tuh kayak bau kan jadi suka nempel kan. Iya, Suka nempel jadi habis kelar itu baru pada mandi masing-masing. Jadi Iya. itu yang kayak ngerasa kayak kok gue kayaknya sih udah mandi tapi kenapa ya habis keringat dikit langsung bau banget gitu. Dok tapi maksudnya bisa nyerap ke baju sampai Bener. berhari-hari gak sih? Benar, itu fun Bener-bener fact mau juga. dicuci. Betul, jadi fun fact juga kalau misalnya tadi ya kita udah lama olahraga terus kita duduk diem, pasti kan dia menguap ya. Jadi apek gitu ya dok ya. Betul, itu sebenarnya bakteri yang ada di permukaan kulit terutama untuk baju-baju yang sifat bahannya polyester, kemudian nilon itu bisa nempel bakterinya. Itu baju olahraga banget Makanya soalnya. kadang-kadang kita cuci sedikit pakai air, dikeringin, tapi begitu kita pakai kok udah bau ya. Atau misalnya tadi keringetnya baru sedikit, baunya langsung semerbak gitu ya. Itu karena bakterinya akhirnya pindah Iya. gitu ke permukaan baju dan ujung-ujungnya bisa bikin bau badan kita makin parah seperti itu. Makanya kita tadi harus penting banget
sebisa mungkin ya. Minimalisir dengan mandi ya, Dok. Betul, dan Sama ganti bawa baju ganti Betul, ya, itu kuncinya. bener-bener. Yes, bener banget. Iya ya, jadi memang aku juga baru tahu sih ternyata mungkin kita menemukan baju-baju kita yang agak Banyak sih kayaknya. Terutama olahraga. Salah kita ternyata ya. Berarti salah satu solusinya itu selain ganti Kebiasaan, baju, ya. sama penting banget pemilihan sabun ya dok ya, Betul sabun banget. antibakteri. Maksudnya mungkin dokter bisa jelasin lagi karena ya di Indonesia tuh nggak terlalu familiar dengan Ya. pemilihan sabun yang tepat. Betul. Karena ngerasa semua sabun, sabun itu sama ya. sama ya udah sabun gitu kan. Benar-benar. Jadi buat teman-teman yang emang tujuannya mencegah dan juga mengurangi bau badan, yang pertama adalah pastikan sabunnya punya kandungan antibakteri tadi. Oke. Karena kunci menghilangkan bau badan bukan mengurangi keringatnya, tapi bakterinya jangan sampai kebanyakan. Karena bakteri tadi kalau ketemu keringat baru dia jadi bau. Nah, oke, kita udah checklist. Pertama kita ada antibakteri. Yang kedua, pastikan sumber atau bahan antibakterinya sebisa mungkin yang alami. Karena lebih mudah dan lebih ditolerir oleh kulit anak-anak, bisa dipakai sekeluarga. Dan yang terakhir, pastikan juga ada teknologi anti bau tuh. Karena nggak semua sabun, terutama sabun antibakteri punya teknologi tersebut. Gitu. Jadi biar tadi ketika kita olahraga dan ngumpul-ngumpul pas nongkrong nggak saling siapa nih gitu Iya, ya. benar. Nah, Benar, mungkin benar, itu benar. sih. Dan ada juga kayak teman-teman aku yang pakai sabun antibakterial, dia ngerasa kayak kulitnya itu jadi kering dan Nah, luka, benar. Dok. Betul, Makanya betul, mungkin betul. emang nggak semua sabun kan antibakterial yang Betul. bisa melembabkan. Gitu. Berarti kamu udah lama pakai Biore Guard Deo Protect? Yes, aku bukan pemakai lama lagi Kak, tapi udah di tahap membagi-bagikannya Kak. Jadi kemarin juga kan aku kan Lama-lama kayak aku kan, Wi. iya, kan nanti kita bagi-bagi yang di tempat acara pedal kita ya Kak ya. Semua Jadi waktu pas kalau misalnya ada momen-momen Jumat berkah gitu kan kadang kan kita suka ngasih ke orang-orang yang kayak pekerja yang mengeluarkan keringat banyak kayak mungkin tukang becak, tukang ojek, jadi kuli bangunan. Jadi aku tuh selalu selipin juga. Biasanya kan orang cuma ngasih sembako, aku justru ngasih alat mandi gitu Kak. Jadi selain sembako ngasih alat mandi karena aku pengen mereka aware juga tentang bakteri yang ada di tubuh mereka. Kan kata dokter kan keringat itu pasti normal, tapi yang bikin bau kan bakterinya. Jadi aku pengen buat mereka jadi nyaman ketika pakai sabun ini. Mereka jadi ngerasa kayak, oh oke, aku akan beli Biore Guard Deo Protect gitu. Berarti boleh gak sih dibilangin sama semua penonton ini kenapa seorang Mamawi itu sangatlah percaya dengan Biore Guard Deo Protect? Yes, karena dia nggak cuma melindungi aku, tapi juga ngelindungi keluarga aku. Terutama ini tuh sabun cocok untuk kulit anak-anak juga. Anak-anak bisa pakai, terus nggak perlu ngerasa khawatir karena kandungannya jadi nggak bagus untuk kulit anak-anak. Selain dia juga melembabkan dan melindungi kulit anak dari bakteri dan kuman yang membandel. Kenapa aku pakai sabun ini sekeluarga? Karena nggak cuma aman buat kulit orang dewasa, jadi aman juga buat kulit anak-anak. Jadi sekeluarga pede nggak was-was, baik kuman, baik ribet gitu Kak. Nggak ribet lagi kalau udah pakai sabunnya, sekeluarga juga bisa pakai. Udah nggak pilih-pilih Jadi lagi. nggak ada bau-bau gak sedap, nggak ada bakteri-bakteri lagi. Ini kan ikhtiar kita ya. Bener. Nah, kalau dari dokter ya dok, itu kan tadi aku lihat di Biore Guard Deo Protect ini ada tawas tuh dok. Iya, Kenapa betul. harus ada tawas untuk antibakterial? Jadi si tawas ini membantu tadi aman untuk anak-anak. Itu yang pertama, jadi bisa dipakai buat sekeluarga. Jadi selain dari fungsi, secara ekonomi juga lebih enak nih buat para moms ya. Terus yang kedua, tawas ini dia selain antibakteri, dia juga antiperspiran. Jadi dia membantu sedikit mengurangi kelenjar keringat biar tetap terkendali. Kemudian pastikan juga karena tawas ini dikombinasikan bukan hanya tawas, dia ada minyak zaitun, kemudian ada buah delima juga. Tadi nggak bikin kering. Ya. Jadi ketika digunakan nggak bikin keset atau nggak bikin luka, terutama di Itu area penting lipatan, sih. itu agak kasihan untuk anak-anak gitu. Jadi kombinasi 3 kandungan alami tersebut
itu saya rasa cukup efektif untuk mengurangi bau badan, terutama untuk anak-anak dan keluarga. Itu sih. Masya Allah, itu penting ya, karena terutama aku tuh gak bisa pakai Ya. sabun yang bikin keset banget Betul, karena betul, sensitif. betul. Iya, benar. Kulitnya. Anak-anak juga ya, Kak? gampang rash gitu loh, kayak Iya. ada bayi ya, cuman gampang merah, Bener-bener gatel gatel. kalau terlalu keset gitu ya. Masya Allah, nah jadi buat kalian semuanya ini bagus banget pembahasannya, jadi kita juga harus concern ya. Aku mencoba merecap ya semuanya, jadi yang aku tangkap lagi-lagi kalau misalnya orang itu bukan baunya seperti itu, aktivitas itu bagus, kelenjar keringat itu tidak apa-apa buat anak-anak, aktivitas itu jangan di-cut-cut, bagus mereka aktivitas yang lebih. Tapi supaya bakterinya itu tidak menjadi bau, kita harus rajin mandi. Betul. Mandinya itu tidak pakai air aja, tapi harus pakai sabun yang punya antibakterial yang alami seperti Biore Guard Deo Protect ini. Jadi bagus banget buat kulit, gak bikin kesat, bisa buat semua usia ya. Dan jangan lupa tips juga nih ya dari dokter dan Mama Wik, harus bawa ganti baju kemana-mana. Ya kita juga harus, selain kita pilih sabun yang tepat buat keluarga kita, terus kita juga harus concern sama bahan-bahan yang kita pakai gitu ya. Betul. Dan jangan ngerasa kayak aman walaupun aktivitas di bawah AC, terutama di mall ya dok ya. Iya, Pulang benar, itu kan benar. bakteri nempel semua ya dok. Jadi harus tetap mandi gitu ya. Dan dengan Biore Guard Deo Protect ini ikhtiar kita untuk bantu usir bau-bau gak sedap ya di badan kita. Jadi intinya kita sayang lah sama keluarga ya. Oke. Thank you banget dokter, Thank you. banget Thank you, Mama Kak Wik. Thank you Shirin. banget udah datang ke sini, senang banget. Podcastnya ada lagi, dapat lagi, informasi baru lagi, mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton semuanya. Nah jangan lupa ini kan bermanfaat, bagusnya di share dong ya, jadi nikmatin diri sendiri. Nah kalau mau informasi yang lebih lengkap bisa langsung follow Instagramnya @bioreguard.id. Jangan lupa share ke teman-teman yang kita sayang, moms-moms lainnya supaya manfaatnya itu tersebar ya. Dan jangan lupa langsung dibeli Biore Guard Deo Protect-nya dan harus ada di rumah. Thank you banget buat hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.